Kalian baru selesai merakit PC dan bingung mau beli lisensi Microsoft Windows di mana? Mungkin Yutuki.com solusinya. Yutuki.com adalah sebuah website yang menjual lisensi key Microsoft Office ataupun Microsoft Windows dengan harga hanya $10 doang. Di Yutuki.com, kalian bisa mendapatkan serial key Microsoft Office Pro 2019 dengan harga hanya $33. Dengan memasukkan kode diskon KUD39 untuk mendapatkan potongan harga sebesar $39. Serta Microsoft Office 2016 Pro dengan harga hanya $23. Lalu ada serial key Microsoft Windows 10 Home dengan harga hanya $10. Dan Microsoft Windows 10 Pro Global dengan harga hanya $11. Dan pastikan kalian gunakan kode diskon KUD28 untuk mendapatkan potongan harga sebesar 28%. Gokil, ini gede banget diskonnya. Semua linknya ada di deskripsi dan pastikan kalian ngecek ya, karena memang ini diskonnya sangat besar sekali, bre. Subscribe. Halo bre, kembali lagi bersama saya Elvian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini akhirnya beda setup episode ketiga tayang juga dengan tema atau judul Wibu. Akhir-akhir ini saya lagi demen ya kan nonton Attack on Titan gitu. Bahkan udah tamat nih pak, maksudnya ya tinggal nunggu update episode selanjutnya gitu. Bahkan manganya juga saya baca juga pak. Saya sebenarnya tidak suka membaca gitu ya, tapi saking penasarannya gitu. Ya pokoknya di episode kali ini temanya Wibu gitu loh. Apakah setup kalian yang udah kalian kirimkan masuk ke beda setup episode ketiga ini? Lihat nanti aja ya. Jadi ini adalah 5 setup Wibu menurut saya yang masuk di episode ketiga ini. Dan sebelum kita masuk ke setup yang nomor 1 ya, atau yang pertama, saya kasih tahu dulu buat teman-teman yang mau ngirimin setup ke beda setup Kudetek, tolong dong, ini nyamuk apaan sih? Tolong dong ya, untuk rasio fotonya itu 16:9 biar saya tidak susah ngeditnya bapak. Karena ada yang ngirimin 1:1, 3:4, lalu kira Instagram susah ngeditnya gitu loh. Jadi buat teman-teman usahakan ya sebelum potret tuh setup kalian, itu kamera di setting ya, rasionya 16:9 pak, persegi panjang gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau ngikutin beda setup, silahkan kirimkan di formulir bawah di deskripsi video ini. Dan gue selama-lama kita masuk aja ke setup yang pertama. Bersama kuli kita merakit PC. Tidak ada setup yang sempurna. Mari kita bedah. Kita mulai beda setup kali ini dengan setup dari Dil Fadil. Nah, ini nih patut kalian tiru kalau mau kirim setup kalian ke beda setupnya Kudetek. Foto-fotonya jelas walau masih ada sedikit noise. Spesifikasi dan deskripsi juga jelas dan lengkap cuy. Ditambah penamaan foto yang bisa ngebantu kami dalam proses pembuatan skrip. Respect deh buat si Fadil nih. Oke, langsung aja ke setupnya si Bre Fadil yang biasa dipakai buat ngegame, ngedit dan ngedesain. Mulai dari foto pertamanya bisa kita lihat kalau setup ini pakai 2 meja cuy, yang dua-duanya dia dapat dari bapak. Ya kali dari tetangga sebelah ngomongin juga kan. Lihat dari dindingnya cukup menarik cuy. Dindingnya berlapis wall sticker dengan berbagai pajangan seperti kata-kata motivasi dan poster anime. Biar ya nggak ngeluh terus hidupnya gitu. Yang bikin setup ini masuk ke beda setup kali ini ya karena temanya sesuai, yaitu Wibu. Detail yang bagus sih di konsep susunan posternya. Walau dengan jumlah yang banyak tapi tetap aja terlihat rapi berkat susunan yang simetris. Ke atasnya lagi kita bisa lihat adanya rak dinding yang jadi tempat penyimpanan box atau kemasan periferalnya. Sebenarnya konsep rak dinding seperti itu tuh bagus disusun dengan jumlah box yang terbatas ya. Selain buat faktor keamanan biar nggak roboh karena kebanyakan gitu. Juga buat faktor estetik. Kalau boxnya minim kan ngelihatnya nggak sumpek gitu loh cuy. Berlanjut ke setup PC-nya Bre Fadil ini yang speknya masih standar bisa dilihat. Tapi ada niatan buat upgrade beberapa komponennya seperti prosesornya dari Intel Core i3 2100 mau upgrade ke Core i5 9400F. PSU-nya juga dari PSU 450W nggak jelas mereknya apa. OTW ganti FSP HV Pro 550W. Buat monitornya dia pakai merek LG, yaitu LG 20M37A. Saya sedikit prihatin stand monitornya cuy. Dia bikin sendiri loh, model kursi jongkok begitu, terus di bawahnya diselipin speaker. Jelibet dah nih Bre Fadil buat memaksimalkan space yang terbatas. Kalau buat peripheral lainnya, nampak banget nih si Fadil adalah fanboy Fantech. Udah nggak usah saya sebutin semua lah, tinggal baca aja dah. Fantech semua boy. Selain produk-produk tadi, masih ada mouse bungee, USB hub, dan WiFi adaptor dari TP-Link. Berlanjut ke setup laptopnya yang tersusun di atas meja berstiker komik anime. Mantep nih. Spek laptopnya sendiri sebagai berikut. Dengan peripheral standar seperti mouse wireless Logitech M170, mousepad Logitech, keyboard Toshiba KU40M, speaker aktif Simbada, dan USB hub. Untuk kabel manajemennya, berkat USB hub dengan 7 port USB, kabel di setupnya Fadil tertata dengan rapi cuy. Mantep dah. Dari penjelasan Bre Fadil sih udah mengarah ke jalan yang benar. Jalan yang salah tuh gimana pak? Dengan niatan dia buat upgrade di beberapa sektor seperti casing, prosesor, dan PSU. Buat saran lainnya
Sayangnya, sepertinya Brevadil udah menyadari dengan kurangnya aksen lighting seperti LED strip maupun lampu belajar. Mungkin saran tambahan dari saya adalah upgrade keyboard ke mechanical keyboard biar lebih sedep. Oke Brevadil, main setup. Next ada setup kedua dari Maurice. Dari foto pertama kita langsung diperlihatkan beberapa koleksi action figure dari anime Kimetsu no Yaiba. Langsung ngeh pas ngeliat si kepala babi alias Inosuke. Masih dari gambar pertama, kita juga bisa lihat kalau nih PC ditaruh di bawah meja cuy. Buat spek singkatnya, si Maurice pakai mobo dari ASRock Phantom Gaming 4, prosesor Intel Core i5 9400F, 16GB RAM, VGA-nya RTX 2060 polosan dari Zotac, 2TB hard disk, 256GB M.2 SSD, GameX GT RGB buat CPU coolernya. Secara sekilas sih speknya udah cukup mumpuni dah. Cuma Bre Maurice gak kasih tahu info PSU yang dia pakai. Apakah udah pas dengan perpaduan spek yang tertulis? Kayaknya sih udah pas dah. Lanjut di foto yang kedua, kita diperlihatkan dua monitor dengan orientasi vertikal dan horizontal cuy. Trik yang oke sih mengingat keterbatasan meja yang dia pakai. Monitor utamanya pakai Xiaomi Ultrawide 34 inci. Lumayan hype nih monitor cuy karena harganya murah. Sedangkan secondary monitornya pakai Jetway JW2421. Segendah, kedua monitornya udah sanggup jalan di 144Hz. Mantap. Buat peripheral yang dia pakai ada keyboard dari Kudu Beast Pro, mouse-nya Daxa Air Wireless, ada mouse lagi dari Logitech G304, untuk mousepadnya dari Digital Alliance. Gak cuma mouse-nya aja yang dua cuy, headsetnya juga ada dua, yaitu HyperX Cloud Core dan Sades Locus. Untuk urusan speaker, dia pakai Entec Lansing Aidon yang punya konektivitas Bluetooth, dan gak ketinggalan ada gamepad dari Gameser, itu Gameser T4, tapi sayangnya belum Pro. Waduh. Pemilihan meja dengan alas berwarna hitam adalah pilihan yang tepat karena sebagian besar gear gaming dan monitornya punya warna senada yaitu warna hitam cuy. Penggunaan LED strip di belakang meja dengan set warna putih juga cukup ajib. Bakal berguna buat ngejaga kesehatan mata biar nggak cepet capek cuy. Sedangkan buat urusan kabel manajemen, Bre Maurice ini cukup cerdik dengan menggunakan beberapa peripheral dengan koneksi wireless ataupun Bluetooth. Guna ngejaga tampilan setupnya tetap clean pastinya. Walaupun kedua headsetnya masih pakai wired ya atau kabel. Ia dengan jeli meletakkan keduanya di bawah meja bermodel headset stand yang apa adanya cuy. Jadi buat urusan kabel manajemen di setup ini terbilang cukup istimewa ya, karena praktis hanya terlihat di area sekitar PC, monitor, speaker utama, dan headsetnya. Selebihnya clean banget, keren. Secara overall, setup ini sih cakep. Sedikit saran dari saya adalah peletakan PC-nya. Sayang banget sih kalau Lau tuh punya casing dengan tempered glass tapi nggak diletakkan sejajar dengan monitor. Rasanya mubazir banget pak. Padahal menurut saya pribadi, peletakan PC sejajar dengan monitor bisa meningkatkan semangat dalam permainan. Kalau setupnya untuk penggunaan gaming seperti Bre Maurice bilang, karena dengan pemandangan komponen yang ada di dalam casing, apalagi ada LED RGB macam setup ini, bisa banget loh buat ngeboost mod kalian. Oke, segini aja untuk perbedaan setup dari Bre Maurice. Next setup yang ketiga dari Nico Surya. Di foto pertama langsung dikasih lihat karakter anime yang saya sendiri nggak tahu pak. Beneran bukan wibu aku coy pak. Karena foto ini gelap, kita lanjut ke foto yang nomor 2. Nah, di sini cukup jelas membuktikan bahwa si Nico ini wibu beneran pak. Kalau wibu bohongan gimana? Nampak beberapa action figure di bawah monitor dan di atas PC-nya. Langsung ke spesifikasi PC-nya. Ini pakai spek jadul sih bisa dibilang. Pakai Core i5 3470, RAM-nya 2x4GB, totalnya 8GB, merek Patriot sama Kingston dicampur gitu ya. Mobo dari Gigabyte H61M, VGA dari Colorful iCafe GTX 750 non-TI, 2GB DDR5, SSD Pioneer 120GB, harddisk ada 2, Seagate 1TB dan WD Green 500GB, PSU dari Antec yaitu Antec VP V2 500W 80+ wide, dan paket casing dari Techwear Nexus C wide juga. Secara spesifikasi masih cukup lah buat gaming harian, dan makasih lo udah jadiin konten aneh jadi inspirasi PC-mu. Tapi emang udah waktunya upgrade sih di beberapa sektor seperti prosesor ataupun motherboard yang udah lumayan berumur cuy. Monitornya pakai Samsung S24R350 24 inci 75Hz, sedangkan untuk peripheral lainnya ada speaker dari Robot RS200RGB, keyboardnya Vortex Series VX7, mouse-nya pakai Logitech G102 White, webcam dari NEC Nemesis A90 Fresh, headset dari DBG M180, headset stand-nya pakai punya Rexus Banji J3RGB, dan ada dua mousepad, satunya warna hitam dengan list LED merek dari Cina, dan mousepad bergambar One Piece. Meja yang dipakai keren sih, letter L, jadi bisa dibikin dual setup juga nantinya kalau brand Nico banyak rezeki. Lanjut ke kabel manajemennya, terlihat stop kontak merek Xiaomi yang di bawah monitor cuy. Udah bisa sih buat gantiin peran USB hub, tapi nggak dirapiin dong kabelnya. Mulai dari ini dah, webcam Lau tuh ditaruh di monitor aja. Kabel
charger yang dekat keyboard juga kalau nggak dipakai dirapiin coba. Ada juga tuh kabel di bawah speaker kanan, itu dirapiin juga cuy. Terus kabel headset lewat belakang meja aja, biar nggak ngeganggu nyempil di siku meja yang manis itu cuy. Next buat lightingnya, udah lumayan sih, ada LED strip, mousepad, headset stand, dan speakernya juga nyala-nyala. Paling ditambahin satu lampu belajar dah, atau lampu tidur gitu. Selebihnya sih udah oke setupnya Broniko ini. Ketinggalan, itu kursi gaming beli di mana ya? Atau warisan kerajaan Majapahit? Canda Majapahit, ntar di tembok, dipanah. Next, setup nomor 4 dari Raffi Ahdiansyah. Di foto pertama, kita langsung disuguhi karakter anime yang maaf pak, saya nggak tahu tuh anime apa ya. Setupnya sangat minimalis ya, konsepnya lesehan gitu. Bermodal meja belajar yang Bre Raffi modif sendiri, gokil nih. Untuk spek PC-nya, pakai PC branded dari HP Pavilion 20V dengan prosesor Intel Core i5 generasinya nggak diketahui cuy. Dengan VGA card dari Nvidia yaitu Nvidia GeForce GT 750 dan harddisk 1 TB. Data yang ditulis Bre Raffi terbatas banget nih, nggak ada info soal PSO ataupun RAM. Ya karena memang ini kan PC branded ya, wajar lah. Monitor yang dia pakai juga monitor bawaan si HP Pavilion 20V ini cuy. Buat periferalnya, Bre Raffi terindikasi sebagai fanboy Rexus. Lihat aja mulai dari keyboardnya pakai Rexus Legionnaire MX10, mouse-nya pakai Rexus Sierra X13, dan mousepadnya Rexus Kevlar. Untuk speakernya masih bawaan dari HP Pavilion 20V, dan untuk webcamnya saya kurang tahu sih dari merek apa. Buat keperluan tugas sekolah, Bre Raffi pakai printer dari Canon G3010 yang diletakkan di samping PC-nya. Buat periferal yang dia pakai cukup standar sih, karena memang lebih mementingkan fungsionalitasnya. Karena Bre Raffi ini cuma main beberapa game ringan seperti World of Tanks Rollout, saran dari saya, tambahin headsetnya cuy, biar dapat pengalaman berbeda dari speaker biasa. Buat kabel manajemennya, karena komponen yang dipakai nggak terlalu banyak, kabelnya pun lebih minim. Dan patut diapresiasi adalah penggunaan stabilizer dari Matsunaga Stavol. Barang ini nih yang sering disepelein banyak orang, padahal kan fungsinya cukup vital kalau listrik di rumah kalian kurang stabil. Soal lightingnya, bermodal LED strip cukup bikin setup minimalis ini lebih berwarna. Ditambah LED RGB dari mouse dan keyboardnya. Untuk sisanya udah cukup oke lah. Ada bunga hias dan pajangan kartu remi di kanan kiri monitornya udah cukup mengisi sisa space di mejanya Bre Raffi. Semoga Bre Raffi banyak rezeki buat build PC sendiri. Amin. Dan setup terakhir datang dari Deva. Cocok nih buat setup pamungkas di episode bedah setup ketiga ini. Karena Bre Deva ini udah dipastikan wibu ultimatum cuy. Waduh, wibu ultimate maksudnya. Lihat aja foto pertama ini. Poster anime bergantung di mana-mana cuy. Bahkan ada rak kaca khusus buat pajangan action figure dari karakter Elias Synthesis 30 dari anime atau game Sword Art Online. Selain jadi tempat action figure, di dalam rak kaca ini juga tersimpan konsol legendaris dari PlayStation, Nintendo, dan Sega. Barang langka nih, gila sih. Dan masih dari rak kacanya, terdapat juga puluhan komik dari koleksi Bre Deva ini. Balik ke foto pertama. Di atas setupnya terdapat beberapa rak dinding buat memajang box dari beberapa komponen PC dan jadi tempat buat ngeletakin headsetnya. Dan aing tuh rada gatel mata gitu sama mousepadnya. Kenapa mousepad itu ngegantung cuy? Lanjut ke setupnya yang terletak di atas meja yang nampaknya mirip sama meja guru. Punya spesifikasi yang lumayan lah. Mulai dari motherboard MSI B360 Mortar Titanium, prosesornya Core i5 9400F, VGA dari MSI juga yaitu GTX 1650 Ventus OC Edition, RAM-nya 16GB T-Force DDR4 Dual Channel, dan storage 2TB harddisk WD Blue dan NVMe 256GB dari XPG Spectrix. PSU dari Upcon Core 500W 80+ full modular dan casingnya dari Infinity Sapphire. Untuk monitornya, Bre Deva pakai monitor dari AOC berukuran 27 inci. Lanjut ke periferalnya, ada apa aja nih? Ada mouse Logitech G102 Pro Digi, terus keyboard dari Remax dengan keycaps yang unik, mirip mesin ketik jadul ya. Terus mousepadnya merek Noselic dengan motif anime tentunya. Joystick dari IPEGA 9076, speaker advance yang diletakkan nggak diketahuin, mungkin di kolong meja kali ya. Headphone ada dua, satu dari Calibrat A4 dan dua dari Techstar HD 2000 yang Bre Deva taruh di rak dinding bagian atas. Apa nggak ketinggian tuh raknya pak? Nah, periferal yang satu ini juga sering dilupakan banyak pemilik PC cuy, yaitu UPS. Bre Deva pakai UPS merek ProLink. Buat kabel manajemennya, Bre Deva udah sediain USB hub, tapi taruh belakang setup dong. Buat colok USB dari mouse atau keyboard misalnya. Masa di atas PC jadi mubazir dong? Tapi selebihnya rapi ya, karena emang gearnya simple dan beberapa pakai koneksi wireless seperti headset dan joysticknya. Urusan lighting ini perlu disorot ya. Bre Deva ini lebih pilih pasang LED strip di pajangan rak kaca dibanding di setupnya sendiri cuy. Untung aja lighting dari keyboard
keyboard, mouse, dan beberapa komponen di PC-nya ngebantu buat memberi warna di setup ini. Oke, overall setupnya sih bagus. Cuma yang perlu dipertimbangkan sekarang adalah beli meja dan kursi yang lebih proper. Spek PC udah oke, penataan properti dan peripheralnya juga udah pas. Terus pajangan di rak kaca juga keren. Masa meja sama kursinya mirip punya guru BP? Kan kurs gitu loh cuy. Hampir ketinggalan tuh bracket monitor dilepas aja. Tempel poster atau kata-kata motivasi gitu loh buat nutupin bekas lubang pakunya cuy. Oke, berarti itu dia 5 setup di bedah setup Kudetek kali ini di episode ketiga. Jadi menurut kalian gimana? Ya menurut saya sih setupnya nggak seperti yang episode kedua ya kali ini, karena memang dibantu oleh abang saya gitu pemilihan setupnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngirimin setupnya ke bedah setup Kudetek, silahkan kirimkan di formulir yang ada di deskripsi video ini. Siapa tahu setup kalian besok masuk. Jadi gimana menurut kalian? Kalian suka dengan video ini? Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Gongsi facai buat yang merayakan.